Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Saat Teduh GB Afia yang dilakukan setiap hari Jumat jam 5 pagi. Mari kita siapkan hati kita rindu menikmati hadirat Tuhan, kita rindu mengalami kasih Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi yang indah ini, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, kesehatan, kekuatan untuk bisa menikmati saat teduh bersama-sama Tuhan. Dan kami percaya saat ini kuasa-Mu nyata, Engkau akan melawat setiap kami, memperbaharui hati kami. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami, memuaskan dahaga kami. Dan firman-Mu akan menuntun langkah-langkah hidup kami berjalan dalam terang-Mu. Dan seluruh kehidupan kami Tuhan pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama kita menyanyi bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini, Ku Tidak Takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus
kembali mengangkat pujian ini. Katakan kepada Tuhan, haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Dia Yesus, sebab Engkau Allahku. Oh, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Panggil namanya Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya ya Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau memegang tanganku Tuhan. Kau memberikan kemenangan sebab Engkau Immanuel, Allah yang besar. Kami sembah Tuhan, kami angkat Engkau Yesus Tuhan. Oh Bapakku yang setia, Bapakku yang baik, Bapakku yang ajaib Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau. Engkau yang meneguhkan, Engkau yang meneguhkan Tuhan. Oh selamanya, oh Kau berjalan bersamaku. Ku sembah
bersyukur Tuhan. Amin. Kami tidak takut. Haleluya. Sebab Engkau yang berjalan di Amin. depan kami. Haleluya. Sebab Engkau El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Irabakaralamasakiralabakaralabayaralabashanda. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Perbuatan-Mu yang besar dan ajaib Tuhan membuat kami takjub dan heran, mengagumi karya-Mu ya Tuhan. Sebab kami tidak perlu takut, Yesus ada bersama dengan kami sebab Engkau Immanuel Tuhan. Sebentar kalau kami mendengar firman-Mu pagi hari ini, Tuhan Kau mengurapi setiap kami yang mendengar Tuhan dan juga yang akan membagikan firman. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Para pemirsa dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita telah menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita mungkin sering mendengar berita-berita, informasi hari-hari ini. Bagi sebagian orang dan bagi kebanyakan orang, informasi-informasi yang kita terima, yang kita konsumsi setiap hari akan mempengaruhi pola hidup kita, akan mempengaruhi suasana hati kita, dan akan mempengaruhi emosi di dalam kehidupan kita. Kalau kita terus menerima berita tentang peperangan yang ada, kita menerima berita tentang situasi dan kondisi ekonomi dunia, resesi dan sebagainya. Kemudian kita mendengar berita para ekonom, para orang-orang yang menganalisa situasi dan kondisi yang ada di dunia. Mereka melihat bahwa tahun ini kita melewati masa-masa yang sulit dan tahun depan kita akan memasuki masa yang lebih sulit lagi. Sehingga ada istilah-istilah yang kita dengar bahwa tahun depan adalah tahun yang gelap, tahun yang
tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan kita mendengar ada hamba-hamba Tuhan mungkin orang-orang yang Tuhan karuniakan menyatakan masa depan kepada banyak orang, menyampaikan tentang informasi, situasi dan keadaan tahun depan, bahwa tahun depan itu penuh dengan masalah-masalah yang besar dan setiap orang percaya harus mengantisipasi itu. Bapak Ibu, sehingga tidak heran sebagian orang mengalami ketakutan, mengalami sebuah kekhawatiran di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dalam situasi dan kondisi seperti itu? Saya rindu kita pada pagi hari ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan, karena saya percaya firman Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita, firman Tuhan akan memberikan semangat kepada kita, firman Tuhan akan menolong kita, memberikan jalan keluar untuk menghadapi setiap kesulitan yang ada di depan kita. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengerti apa yang dialami oleh Timotius. Dan Allah mengilhamkan kepada Paulus sebagai mentor Timotius untuk menyampaikan pesan ini kepada Timotius, bahwa ketika Timotius mengalami ketakutan untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba Tuhan, menjalankan tugasnya sebagai seorang pemberita Injil, menjalankan tugasnya sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia, yang harus memancarkan Injil Yesus Kristus, mengabarkan kabar baik. Dan juga Bapak Ibu, di dalam kehidupan Timotius, Paulus menyadari, Paulus melihat begitu banyak tantangan, hambatan yang dihadapi oleh Timotius, dan kemungkinan Timotius mengalami ketakutan untuk menghadapi itu semua. Tidak heran Bapak Ibu, manusiawi kalau kita melihat ada tantangan di depan, ada penganiayaan, ada masalah, penderitaan, dan itu membuat kita takut di dalam kehidupan kita. Wajar Bapak Ibu, tapi yang tidak boleh, kita jangan hidup di dalam ketakutan. Itu sebabnya Paulus mengingatkan Timotius pada masa itu, dan mengingatkan orang-orang percaya, termasuk kita pada masa sekarang. Ingat bahwa Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban di dalam hidup kita. Dia memberikan roh yang memberikan kuasa di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, hari ini renungan pada pagi hari ini saya beri judul optimis versus pesimis. Anda bisa memilih menjalani kehidupan ini dengan optimis atau menjalani kehidupan ini dengan pesimis. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang seringkali kita diperhadapkan pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Hidup ini ada dua pilihan ketika kita menjalani. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ada orang yang memilih pesimis di dalam hidupnya. Orang memilih ketakutan di dalam hidupnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan pertama sering sekali orang memilih ketakutan, orang memilih pesimis, karena rintangan terbesar bagi kita untuk menjadi orang yang berguna dalam mengembangkan seluruh karunia, potensi, talenta yang Tuhan percayakan bagi kita hari ini adalah ketakutan. Sehingga ketakutan itu memperbudak kita. Ketakutan itu menghasilkan keputusasaan di dalam hidup kita, menghasilkan pesimistis di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus memperingatkan Timotius terhadap hal ini. Dia mengingatkan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Mari katakan kepada diri kita sendiri, Allah tidak memberikan kepadaku roh ketakutan. Katakan sekali lagi jemaat Tuhan, Allah tidak memberikan kepadaku roh ketakutan. Amin. Karena ketakutan kita menemukan hamba yang malas, hamba yang jahat. Di dalam perumpamaan tentang talenta, yang diberi satu talenta di dalam Matius 25, kita menemukan bahwa hamba itu menyembunyikan talentanya.
tidak menggunakannya, tidak mengembangkannya. Dan Tuhan marah dengan itu. Karena apa? Dia menyia-nyiakan apa yang telah Tuhan berikan di dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang hidup di dunia ini, termasuk orang-orang Kristen yang menyia-nyiakan hidup mereka, yang tidak mengembangkan potensi dalam hidupnya, yang tidak mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada ketakutan yang menyebabkan pesimis di dalam kehidupannya. Jangan pernah biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Karena ketakutan membuat kita tawar hati, sehingga kecillah kekuatan di dalam hidup kita. Ayub pernah berkata di dalam Ayub 3 ayat yang ke-25. Dalam pengalaman hidupnya, dan saya percaya di dalam hikmat yang Tuhan berikan bagi dia, dia berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Bapak Ibu, janganlah hidup dalam ketakutan. Karena ketika engkau hidup dalam ketakutan, itu akan menghancurkan seluruh rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Menghancurkan impian yang telah kita bangun bersama-sama dengan Tuhan. Apabila Bapak Ibu, ketakutan datang menyerang hati dan pikiran kita, maka kita harus mengambil tindakan untuk menghadapinya. Jangan layani ketakutan itu, jangan biarkan ketakutan bercokol di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Segera atasi, usir dari hati dan pikiran kita. Usir Bapak Ibu, jangan biarkan bercokol. Memang tidak ada orang yang bisa menghalangi ketakutan menghinggapi hati dan pikirannya. Enggak bisa Bapak Ibu, tapi kita bisa menolak dia bersarang di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Kita perlu mengakui di hadapan Allah tentang ketakutan yang kita alami. Lalu tidak hanya mengaku, kita perlu juga dengan rendah hati memohon belas kasihan Tuhan agar Ia memberikan damai sejahteranya, mencurahkan damai sejahteranya, sehingga damai sejahtera itu yang memimpin hidup kita. Amin. Pilihan kedua adalah pilihan hidup optimis. Mari kita lihat Bapak Ibu, apa yang dikatakan firman Tuhan, ya, bahwa kita menemukan Allah telah membebaskan kita dari roh ketakutan. Amin. Dan telah memberi kita roh yang saya sebut dengan roh yang optimis, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Optimis adalah sikap hidup yang penuh pengharapan Bapak Ibu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata optimis menunjuk kepada orang yang selalu berpengharapan, berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Orang optimis selalu melihat segala sesuatu itu biasanya mendatangkan kebaikan di dalam hidupnya. Ketika kita optimis, maka kita mempunyai kekuatan ekstra. Amin. Kita akan memiliki kekuatan ekstra yang luar biasa dalam hidup kita untuk menghadapi setiap kesulitan yang kita alami. Amin. Bapak Ibu, ketika engkau optimis, engkau akan melihat jalan keluar dalam kesulitanmu. Engkau akan sanggup menanggung setiap penderitaan, masalah, ketakutan yang menghampiri hidupmu. Lawanlah ketakutan dengan optimis. Lawanlah ketakutan dengan sikap optimis. Jangan dengan sikap pesimis. Kata roh yang disebut dalam 2 Timotius 1 ayat 7 tersebut berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Jelas kata roh tersebut runtutannya adalah Roh Kudus, ya. Roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang memberikan keberanian, roh yang membuat kita memiliki tekad untuk menghadapi berbagai kesulitan dan bahaya yang kita hadapi. Hanya Allah lah sumber kekuatan yang terutama yang sanggup memberikan kekuatan bagi setiap orang Kristen di dalam penderitaannya. Karena itu hanya Roh Kudus yang sanggup membangkitkan kekuatan di dalam diri kita untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita. Amin. Roh itu juga yang membangkitkan ketertiban, atau yang saya sebut dengan ketenangan pikiran, kemampuan untuk menikmati diri kita sendiri dalam situasi yang tidak baik, dalam situasi yang penuh dengan problem, dalam situasi yang mungkin ada masalah,
Tapi kita bisa menikmati diri kita sendiri, menikmati hidup ini dengan apa? Rasa damai sejahtera. Sebab kita sering kali menjadi patah semangat di tengah-tengah jalan dan pekerjaan kita. Karena apa? Segala khayalan, segala impian kita, segala bayangan-bayangan kita sendiri. Sementara pikiran yang jernih dan mantap akan mengusirnya dan akan dengan mudah kita bisa menolak itu untuk memenuhi hidup kita. Hanya Roh Kudus yang sanggup menjadi sumber ketertiban di dalam kehidupan kita. Amin. Hanya Roh Kudus yang sanggup memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingat Allah juga memberikan roh yang membangkitkan kasih kepada kita. Untuk kita bisa melewati perlawanan yang akan kita jumpai. Roh yang membangkitkan kasih kepada Allah dan akan membawa kita mengatasi rasa takut kepada manusia. Dan segala aniaya yang dapat diberikan manusia kepada kita. Hanya Roh Kudus yang sanggup membangkitkan kasih di dalam diri kita sebagai orang percaya. Dan kasih kepada sesama orang Kristen dan juga menjadi kesaksian bagi orang-orang lain. Bapak Ibu, hidup ini adalah pilihan. Pilihlah pilihan Anda sendiri. Ada 2 bibit tanaman di dalam hutan sedang bercakap-cakap Bapak Ibu. Ya, orang Medan bilang cakap-cakap, kongko, ngobrol satu dengan yang lainnya. Mereka mengutarakan keinginannya. Bibit pertama mengatakan, wah, saya ingin tumbuh menjadi pohon yang besar, yang bisa menaungi rimbun di hutan dan bisa memberi perteduhan kepada musafir-musafir yang lewat, memberi perteduhan kepada burung-burung yang hinggap di dahan-dahan dan memberikan sebuah kenyamanan dan ada hasil-hasil buah yang diberikan ketika para musafir lapar berteduh, mereka boleh menghapus dahaga mereka, mereka boleh menghapus lapar mereka. Karena apa? Saya menghasilkan apa yang mereka butuhkan. Wah, cita-cita yang luar biasa. Mendengar kerinduan, mendengarkan keinginan dari pohon pertama. Bibit kedua mengatakan gini, saya takut, saya tahu itu bermanfaat, tapi saya takut. Ketika saya akan menancapkan akal-akal saya lebih dalam lagi, waduh gelap, saya di dalam nggak tahu ada apa. Lalu ketika saya nanti bertunas, bibit ini berkata, dan tunas saya mulai besar, saya takut ulat akan datang dan menggerogoti daun saya. Lalu dia katakan, saya takut setelah saya jadi pohon yang mulai besar, anak-anak akan datang merusak saya. Waduh, pokoknya saya takut. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan hidup kita menentukan menjadi apa di dalam hidup kita. Pilihan ada di tangan kita, mau optimis, mau pesimis atau hidup dalam ketakutan. Kalau kita pilih hidup pesimis, maka hidup kita akan terlihat begitu sulit untuk dijalani. Sama seperti bibit kedua tadi, sulit sekali dijalani. Ketika kita pilihlah ketakutan, maka kekuatan kita semakin kecil. Ketika kita memilih bimbang, maka kita tidak akan bergerak dan berakhir tidak menjadi apa-apa. Berakhir tidak mendapat apa-apa. Tetapi jika kita memilih optimis, maka saat kita menghadapi kesulitan pasti selalu ada jalan keluar. Pilihlah keberanian, maka iman kita akan semakin kuat untuk dapat menikmati setiap janji Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang percaya yang optimis dan menjalani kehidupan ini dengan penuh keberanian di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena apa yang engkau imani itu yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 9 ayat 29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Seorang penulis renungan terkenal yang bernama Petrus Quick, ya, pemilik spirit motivator, renungan-renungan yang memberkati anak muda, pernah menulis sebagai berikut. Dia bilang gini, Allah kita adalah Allah yang optimis, maka jalanilah hidup ini dengan sikap yang optimis. Amin. Allah kita, Allah optimis. Karena itu
Bapak Ibu jemaat Tuhan, engkau juga harus optimis menjalani kehidupanmu. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita kembali berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Dan kami bersyukur untuk tuntunan firman-Mu, pilihan ada di dalam kehidupan kami. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk memilih menjalani kehidupan yang optimis di dalam Tuhan. Kami tahu ada kekuatan yang Kau curahkan bagi kami. Ada ketertiban yang Tuhan berikan bagi kami. Ada kasih Tuhan yang melanda dalam hidup kami. Sehingga kami menjalani kehidupan ini dengan optimis bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu dalam seluruh aktivitas, dalam seluruh kegiatan, usaha, bisnis, studi dan pekerjaan anak-anak-Mu diberkati semuanya. Dan Tuhan buat berhasil apa yang dikerjakan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menyembuhkan bagi jemaat-Mu yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami percaya kami telah sembuh ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.